Oh iya, itu daerah Keno satu tuh itu sih sambungin loh ya. Unlimited daya hebat, kencangnya daya hebat, unlimited daya hebat, kencangnya daya hebat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update stories, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Kencangnya Unlimited daya Smart and unlimited, extra unlimited. Malam full speed, malam jadi extra. Unlimited daya hebat, kencangnya daya hebat. Unlimited daya hebat, kencangnya daya hebat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton, dari cuma main sampai ikut turnamen, dari cuma tiktokan jadi artis beneran, dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited daya Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited daya hebat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited daya hebat. Unlimited daya hebat, kencangnya daya hebat. Unlimited daya hebat, kencangnya daya hebat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update stories, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Kencangnya Unlimited daya Unlimited daya hebat, kencangnya daya hebat. Unlimited daya hebat, kencangnya daya hebat. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update stories, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Kencangnya Unlimited daya Smart and unlimited, extra unlimited.
Gaming siang sampai malam, internet ya. jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed pulse-nya sampai pagi. Unlimited daya bat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melongo, pilih yang iyo. Unlimited daya bat. Smartphone Unlimited, extra unlimited. Malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited daya bat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed pulse-nya sampai pagi. Unlimited daya bat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Mau siang mau malam, internetan jangan tenggelam. Kalau sempat koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melongo, pilih yang iyo. Unlimited daya bat. Smartphone Unlimited, extra unlimited. Malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Unlimited dieback, kencangnya dieback. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited daya bat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed pulse-nya sampai pagi. Unlimited daya bat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan extra unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dieback.
Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Mau siang mau malam internetan jangan tenggelam. Kalau sempat mau koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited dah hebat. Smart and unlimited, extra unlimited. Malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dah hebat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited dah hebat. Streaming siang atau malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dah hebat. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Mau siang mau malam internetan jangan tenggelam. Kalau sempat mau koneksi bisa stress and going crazy. Nonton opa, mau push friends, update story, make a TikTok. Kamsahamnida sarangnya yo. Sekarang internetan udah gampang masa iyo. Asal jangan pilih kartu yang bikin melama, pilih yang iyo. Unlimited dah hebat. Smart and unlimited, extra unlimited. Malam full speed, malam jadi extra. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Unlimited dah hebat, kencangnya dah hebat. Dari cuma nonton sampai jadi ditonton. Dari cuma main sampai ikut turnamen. Dari cuma tiktokan jadi artis beneran. Dari dengerin lagu sampai bikin musik baru. Unlimited dah hebat. Gaming siang sampai malam, internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed puasnya sampai pagi. Unlimited dah hebat. Streaming siang atau malam internet jangan tenggelam. Smartphone Unlimited kini dengan Extra Unlimited malam. Full speed sepuasnya sampai pagi. Unlimited dah hebat.
Halo, selamat siang. Saya tes suara dulu ya. Teman-teman, apakah suara saya sudah masuk? Oke, baik teman-teman. Saya karena suaranya masih khawatir dengan masuk ya. Mbak Siska bisa bantu saya, suara saya sudah masuk ya? Oke. Bentar ya Mbak, karena ini masuk banyak banget. Baik, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, selamat bergabung semuanya. Teman-teman, pada kesempatan siang hari ini senang sekali saya Kristi Yuwana bisa menemani teman-teman semuanya dari Taruna Taruni Banjar ya. Ya, pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan membahas tentang dasar-dasar memulai dan mengelola bisnis ya bersama Smart Friend tentunya. Dan teman-teman, siang hari ini nanti pembicaranya adalah Kak Sita. Kita manggilnya Kak Sita karena masih kakak-kakak ya. Baik, saya mau menyapa dulu Banjar. Apa kabar kesempatan siang hari ini? Semoga masih dalam keadaan cerah ya. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, ini kita akan ada opening speech dari Regional Head Bali Lombok NTT. Beliau Bapak Jimmy Tembunan. Kepada Bapak Jimmy kami persilahkan. Oke, selamat siang semua para adik-adik Taruna-Taruni Banjar di Bali. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, acara ini mungkin dengan situasi yang sekarang ini ya, seperti kita ketahui ya, pandemik ini membawa dampak negatif ataupun positif. Ya, tergantung kita menghadapi situasi ini, ya kan? Kita harus cerdas, cermat, apa yang harus kita lakukan, ya. Banyak peluang positif juga di pandemi ini. Banyak pembisnis yang maju dari hasil situasi yang sekarang ini. Banyak juga muda-mudi milenial sekarang udah punya startup sendiri, ya kan. Terus memulai bisnis dengan menggunakan fasilitas online, ya kan, startup itu juga. Dan banyak juga mempunyai pemasukan 2 kali lipat, 3 kali lipat ya melalui bisnis online seperti ini. Ya, kita harapkan juga di para taruna-taruni ini bisa menghadapi dengan positif yang terjadi di Indonesia ini supaya perekonomian kita juga bisa maju mulai saat ke depannya. Tentunya dengan ini Smartfriend juga tidak diam ya. Kita tetap ingin maju bersama dengan masyarakat seluruh Indonesia ya, segala komunitas, segala semua kalangan, segala semua
aspek yang kita bisa untuk bisa maju bersama. Oke. Nah, makanya kita penting banget webinar ini dilakukan supaya para taruna-taruni mengerti apa sih bisnis yang kita bisa lakuin, tentu dengan pakarnya ya. Kak Sita ya nanti pakarnya ya. Oke, itu aja dari saya ya, supaya waktunya juga tidak terlalu mengundur waktu lagi ya, biar cepat. Sebentar lagi juga mau ngabuburit ya. Oke, kita lanjutkan dengan Kak Sita ya kalau gitu ya. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari NBD ya, tim NBD Smart Friend. Kepada Mas Dwi. Terima kasih Mbak Kristi. Selamat siang teman-teman di Bali, teman-teman Region Bali, dan juga teman-teman di Teruna dan Teruni Banjar ya. Oke, salam kenal. Saya Dwi dari NBDHO. Mungkin sekilas aja mengenai NBDHO. Apa sih NBDHO? Itu adalah New Business Development, di mana kita itu lebih bertanggung jawab terhadap pengembangan bisnis nih. Di mana saat ini fokus kita lagi ngembangin bisnis yang proses produknya itu kita distribusi langsung ke end user. Kita itu lebih banyak kerjasama dengan teman-teman komunitas lokal. Kita juga jalan beberapa proyek. Contoh proyek besar yang kita jalankan di tahun lalu itu salah satu contohnya adalah proyek PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh yang mungkin kita lagi dalam masa pandemi. Teman-teman kita yang masih sekolah dan kuliah kan proses belajarnya dari rumah nih. Nah, itu kita juga bantu support, itu salah satu proyek kita. Nah, di sini bahasannya adalah kita langsung aja, mungkin bahasannya adalah mengenai memulai dan mengolah bisnis. Nah, karena kita juga ikut ngembangin bisnis juga nih, nanti buat teman-teman yang ada di sini, kalau mau coba nih, kayaknya nih di mana tinggi nih untuk mau jualan Smart Friend nih, nanti mungkin boleh menghubungi tim dari Bali. Di situ ada Pak Isa dan Pak Carlos. Nanti mungkin boleh katakan siapa tuh memilih mulai bisnis ini nih, boleh aja. Mungkin sekilas dari saya itu aja. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke Mbak Kristi. Terima kasih Mbak Kristi. Ya, sama-sama Mas Dwi. Wah, semangat sekali Mas Dwi ya. Ya, adik-adik ini kita nyebutnya teman-teman aja ya, karena kebanyakan kita seumuran lah ya. Pede banget nih. Baik, selanjutnya ada sambutan dari tim kami di Community Development Smart Friend. Kepada Kak Siska, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Kristi untuk kesempatannya. Oke, nah ini saya ada mau share screen sebentar. Oke, baik. Rahajeng Pengahi, teman-teman Taruna Teruni dari Bali, ken kabare ya, kalau misalnya di bahasa Balinya. Tadi saya sempat googling dulu supaya bisa menyapa teman-teman yang ada di Bali ya. Oke. Nah, saya senang sekali hari ini dari Smart Friend mendapat kesempatan untuk bisa sharing, berkolaborasi dengan Taruna-Teruni Bali, dan tentunya saya mau menjelaskan di sini sedikit mengenai apa itu Smart Friend Community. Nah, Smart Friend Community itu apa sih? Nah, Smart Friend Community itu sudah ada sejak tahun 2015. Nah, sampai sekarang ini kita udah ada di 101 kota di Indonesia dengan lebih dari 90.000 members. Di mana kita punya 121 leaders, ada juga 200 squad, dan juga kita punya kunjungan ke sekolah dan kampus-kampus, sudah kurang lebih dari 585 institusi yang kita kunjungi, dan juga kita punya program terbaru untuk meningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif di Indonesia, yaitu dengan Teman Kreasi yang baru kita launching di bulan Maret kemarin. Saat ini sudah ada di 24 Teman Kreasi. Jadi teman-teman dari Taruna-Teruni Bali yang pengen berusaha, nah itu bisa join di Smart Friend Community. Kita punya semacam klubnya lah ya, klubnya untuk Teman Kreasi ini, dan salah satunya leader Smart Friend Community Bali juga merupakan anggota juga dari Teman Kreasi di Bali ya. Dia buka cooking class. Nah, siapa nih yang suka masak? Nah, berikutnya nih, ini adalah wajah-wajah orang yang mendirikan ya, yang ini komunitas pertama kita. Jadi dari tahun sebenarnya sudah ada embrionya sejak 2011, kemudian baru diresmikan
di tahun 2015, tepatnya tanggal 15 Oktober, menjadi Smart Friend Community. Nah, di Instagram @smartfriendcommunity dan juga di YouTube, Facebook, dan kalau teman-teman mau join di WhatsApp grup ya, chat Zoom ke aku, kasih nomornya aja kalau misalnya mau gabung di Smart Friend Community Bali ya. Nah, apa aja sih ya kegiatan kita? Nah, salah satunya kita itu suka, tadi kan kita suka ke sekolah-sekolah nih. Nah, karena selama pandemi ini kunjungan kita ke sekolah-sekolah hanya via online, nah maka dari itu kita mengadakan ya daring ini seperti harap. Salah satunya ada Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil pernah menjadi narasumber kami juga, atau mungkin suka otomotif pasti kenal sama namanya Fitra Eri ya. Jadi banyak sekali inspirasi yang teman-teman bisa dapetin dari live Instagramnya Smart Friend Community. Nah, untuk selama Lebaran ini kita di jam 4 sore. Nah, kita punya namanya Extra Unlimited Malam, di mana ini cocok banget untuk teman-teman yang baru dapet ilhamnya tuh pas pagi-pagi jam 1 atau enggak sampai jam 5 ya, kadang ngerjain tugas, nonton drama Korea, atau mungkin sekedar main game ya, atau Mabastra, yaitu Extra Unlimited Malam Full Speed. Jadi teman-teman bisa nikmatin dengan membeli paket unlimited ya. Kemudian yang terbaru dan juga sekarang masih berjalan ya, yaitu Rezeki Wow ya, di mana teman-teman di sini bisa mendapatkan grand prize ya, yaitu Honda Brio ya. Di sini juga ada motor, mobil, terus habis itu ada banyak banget, dan teman-teman di sini semua pasti bisa menang ya. Karena di sini itu kita punya hadiah seperti pulsa, paket data. Jadi kalau misalnya teman-teman cara My Smart Friend, aplikasi My Smart Friend itu tersedia di iOS atau di Android, jadi bisa di-download. Kemudian teman-teman masukin ya kalau yang tengah ya, di tengah bawah. Nah, itu teman-teman akses, kemudian teman-teman bisa lakukan transaksi, kemudian bawa kapal teman-teman menuju ke pulau. Teman lagi bokeh nih saat ini, teman-teman tetap aja buka aplikasi My Smart Friends selama 7 hari, teman-teman bisa dapetin kuota deh 1 GB. Nah, ini untuk yang tadi seperti aku mention di awal, yaitu Teman Kreasi Indonesia, di mana nih kegiatan kami untuk mendongkrak UMKM. Kami bantu dari sisi infrastruktur dan pelatihannya. Di sini ada beberapa, ada topi bambu dari Tangerang, kemudian juga ada anyaman dari Natuna sampai ke Natuna segala nih. Terus habis itu ada stick sukun dari Cilacap, dan ini juga ada untuk pelatihan-pelatihan ya. Salah satunya ada Mas Purwanto juga yang itu aja teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, yuk sekarang ambil handphonenya, follow @teman_kreasi_id dan juga @smartfriendcommunity. Bermanfaat buat teman-teman bisa mengelola dan memulai bisnis ya. Oke, semangat. Saya kembalikan ke Kak Kristi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Siska. Smart Friend Community teman-teman yang di Teruna-Teruni Bali, nanti ada Kak Gung Sofia ini yang udah gabung juga nih ya. Halo Kak Gung. Selamat siang. Nah, ya teman-teman kalau mau gabung, mau join langsung add aja nanti di IG-nya Smart Friend Community. Nanti banyak hal-hal positif yang bisa kalian dapetin. Kayak aku nih contohnya. Nah, aku ini anggota atau anggota Smart Friend Community dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Baik, untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu,
bintang tamu kita, ya ada Kak Sita Pratiwi yang nanti akan memberikan inspirasi ke teman-teman tentang bagaimana dasar-dasar memulai dan mengelola bisnis. Ini beliau pakarnya, nanti banyak belajar, dan bagi teman-teman semua yang nanti aktif bertanya dan pertanyaannya kami jawab, nanti teman-teman berhak kita kasih door prize ya. Oke, Kak Sita, welcome. Halo, selamat siang Mbak Kristi. Selamat siang Mbak Kristi. Om Swastiastu, Rahajeng Tengahit, teman-teman dari Taruna-Taruni Banjar Bali. Terima kasih sudah mau join siang ini di acara sharing session sama Smart Friend dan aku. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Pak Jimmy, selaku Region Head di Bali, ada Carlos, ada Mbak Siska dan teman-teman SF Community, dan tentunya ada Mas Dwi juga di sini. Halo Pak Andre, thank you. Oke, aku biar mempersingkat waktu, biar cepat. Sudah terlihat belum ya background apa yang aku share? Udah, Mas. Oke. Hai, halo, perkenalkan nama aku Sita Pratiwi, biasa teman-teman panggil aku Sita. Aku staff di PT Smart Friend Telkom Tbk di divisi New Business Development. Dan di luar jam kantor, aku juga mempunyai sedikit bisnis kecil-kecilan. Mungkin siang ini aku bakal sharing apa yang pernah aku alami supaya teman-teman di sini juga bisa ngikutin nih gitu. Di sini misalkan nanti di pertengahan ketika aku menjelaskan atau explain tentang yang pernah aku jalanin, boleh banget langsung tanya di kolom komentar, atau after nanti setelah aku presentasi juga boleh gitu. Langsung aku mulai aja ya. Di sini kalian bisa lihat kan, menurut kalian ini gambar apa ya? Aku minta tolong nih teman-teman dari Taruna-Taruni atau peserta webinar siang ini, aku pengen kalian kasih komentar di kolom chat, ini tuh gambar apa? Aku tunggu sekarang ya. Gitu. Boleh nih, Mbak Kristi juga boleh komen atau teman-teman yang lain. Aku pengen tahu kalian menganggap ini tuh gambar picture apa gitu. Pohon rindang, pohon di tengah rerumputan. Apalagi nih, ayo. Aku lagi mau open mind, teman-teman punya pikiran sih sebenarnya gitu. Pohon besar, Niwayan Junia, ya oke. Boleh, apalagi aku tunggu awan-awan. Pohon besar di lapangan, ya benar, pohon rindang. Ya, pohon dan bayangannya. Oke, bagus banget juga. Itu ada jangkrik di rumput kak. Oh iya, emang aku ada jangkrik yang kayak aku gak lihat. Oke, I think it's enough, udah cukup. Thanks banget nih teman-teman udah atraktif nih aku nanya, kalian jawab. Iya benar, kalian benar jawabnya, ini adalah sebuah pohon yang rindang, yang besar. Nah, di sini aku analogiin bahwa bisnis itu seperti pohon teman-teman. Karena bisnis itu seperti pohon yang tumbuh besar gitu. Dan untuk supaya tumbuh besar, pohon itu pasti mempunyai akar yang kuat kan. Nah, begitu juga dengan bisnis. Bisnis itu juga seperti pohon yang mempunyai daun yang banyak, rindang yang banyak. Dan nanti sebelum kita memiliki bisnis, kita harus punya visi misi juga dulu nih gitu. Bisnis kita mau seperti apa? Seperti pohon ini. Nanti pohon ini ketika kita tanamin bibitnya, nanti besarnya mau seperti apa? Tumbuhnya seperti apa? Mau jadi pohon apa? Pohon mangga kah? Atau pohon cemara? Nah, itu seperti itu. Nah, aku analogiin lagi, akar itu sebagai pondasi teman-teman ketika kita bisnis gitu di suatu si pohon yang besar tadi. Nah, di akar-akarnya itu mempunyai harus kita ketika berbisnis kita punya visi misi. Ketika maksudnya kita mau punya bisnis, misalkan contohnya mau buka usaha clothing baju jualan. Nah, visi misinya apa? Kita harus jelas dulu. Contohnya lagi misalkan yang lebih gampang tuh Amazon. Amazon itu punya visi misi ketika dia, gue mau nanti semua orang di dunia ini ketika order barang itu sama Amazon aja gitu. Kayak perintilan dari yang kecil hingga semua kebutuhan yang kompleks belinya di kita. Nah, itu visi misinya. Dan visi misi yang lain itu misalkan Disney. Disney itu pengen semua pengunjung yang datang ke Disney itu jadi lupa umur, jadi lupa waktu.
Nah itu visi misi bisnis juga teman-teman. Jadi ketika kita datang di Disney, orang jadi lupa, paling kita udah tua nih umurnya misalkan udah 40, 50, tapi ketika di Disney kita tuh kayak happy aja gitu, jadi kayak anak kecil. Nah itu salah satunya. Keduanya kita harus memiliki uang, walaupun sebenarnya uangnya tidak wajib. Karena untuk saat ini bisnis itu ada kok yang nggak perlu pakai modal, tapi paling nggak kita harus mempunyai nih uang, paling nggak 100 atau 200 ribu untuk membackup sesuatu nantinya gitu. Dan yang ketiga, ketika kita buat bisnis, kita harus bisa lihat omset ke depannya. Kira-kira mau berapa nih yang kita jual, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita harus punya kualitas ketika kita memulai berbisnis gitu. Nah aku lanjutin ya teman-teman. Nah mulai bisnis dari 0 hingga 100, awalnya seperti apa? Dari 0% dulu nih, kita harus persiapkan dasar bisnis. Bisnis itu ibaratnya kayak kita lagi travel, nanti jalan alternatifnya lewat mana, dan bahkan kita harus mempunyai plan A, B, C, hingga Z. Kita harus tahu. Dan bisnis tidak melulu soal tentang bisnis itu tidak melulu harus punya tujuan gitu. Kita harus punya visi misinya juga gitu. Selain dari kita nggak melulu bisnis itu nggak melulu mengenai cuan. Kita harus punya tujuannya dulu. Tujuan kita berbisnis itu apa? Nah, terus 10%-nya itu adalah matangkan rencana. Di matangkan rencana itu ada bisnis plan nih. Nah, di bisnis plan-nya itu teman-teman harus punya budget. Harus punya budget, hitungnya berapa, modalnya berapa, terus harus punya juga target pemasukannya berapa, sama strategi penjualannya itu nanti harus gimana. Itu harus dipikirin banget ya teman-teman. Nah, kemudian kita harus punya hitung modal. Modal kita tuh mau berapa? Misalkan tadi jualan makanan atau baju clothing line, misalkan modalnya 1 juta. Nah, itu harus kita hitungin juga. Nah, habis itu kita harus riset pasar teman-teman. Kira-kira yang kita jual itu orang banyak yang cari nggak sih gitu, persentasenya berapa sih? Kalau cuma 10%, 20% ngapain, buang-buang uang ya kan. Tapi kalau untuk mau belajar it's okay, nggak apa-apa, karena nggak pernah salah sih namanya. Kalau kita usaha kita nggak pernah tahu ya kan. Nah setelah itu kita harus buat customer journey-nya nih. Nanti ketika orang beli itu mau gimana, mau langsung pengirimannya gimana nih, mau lewat gudang dulu atau lewat dari misalkan dari penjualnya nyamperin pembelinya, itu juga harus pikirin. Terus kita harus juga ukur kekuatan kompetitor kita gitu loh. Kompetitor itu kekurangannya apa? Nah kita harus problem solving itu gitu. Orang nggak punya, kita bisa. Nah itu bisa jadi kelebihan buat kita. Terus kita juga harus punya supplier nih. Supplier kita tuh harus cari yang terpercaya banget. Nggak mau dong kita misalkan udah jualan, and then supplier yang kasih ke kita tuh kualitasnya nggak bagus. Kasian juga dong pembeli kita. Nah itu jangan juga, terus dipikirin. Terus kita harus punya rencana promosi. Kita harus buat promosi seunik mungkin, segemes mungkin gitu kan, biar orang tertarik nih, ih lucu nih gitu kan, terus murah nih gitu. Nah itu harus juga. Terus kita harus tentukan target pasar kita. Misalkan tadi mau bisnis bajunya baju umuran berapa, misalkan umur 20, 30, oh modelnya seperti ini. Kalau misalkan untuk segmen cowok, oh gue harus jual kaos yang kayak gini nih. Nah harus ditentuin gitu juga. Nah untuk 20%-nya apa? 20%-nya itu di sini bisa dilihat yaitu maksimalkan branding. Nah dimaksimalkan branding itu satu, kita harus buat dulu nih nanti nama bisnis kita apa, dan kalau bisa kita harus punya logonya gitu, biar orang tuh mikirnya bisnis doang gitu, walaupun bisnis juga murahan kayak makan cuma 5.000, 10.000 nggak apa-apa, tapi kita harus punya logo, karena kita harus ngehayal sejauh mungkin teman-teman, harus halus tinggi mungkin gitu, karena kita nggak pernah tahu apa yang kita lakuin itu ternyata bisa sukses gitu kalau kita niat gitu kan. Nah yang kedua tuh harus kita pikirin tempat transaksinya nih. Misalkan kalau belum tuh bisa jadi toko lah, kalau kita belum bisa sewa toko ya kan, sewa toko lumayan banget kan. Kalau mending kita safety dulu deh, kita di rumah dulu aja gitu. Nah yang untuk selanjutnya ya teman-teman, 30%-nya tuh apa aja ya, itu saatnya produk. Kita harus kasih yang terbaik buat pengembangan. Misalkan baju, kita harus kasih baju yang bagus punya gitu. Misalkan contohnya kayak Zara pun tembakannya ada gitu. Kalau kita mau bikin seperti itu bisa aja gitu, karena kayak banyak banget konveksi kok lokal yang jago-jago banget nih, udah bisa ngejeplak gitu. Tapi kita nggak boleh namain itu dengan Zara, mungkin dengan brand kita gitu. Jadi kita bisa nembak lah gitu contohnya. Terus kita harus prepare juga ketika kita mau launching produk kita dan siapin stok kita. Itu yang ke-30%. Nah, maju lagi ke 40%, kita harus siapin nih strategi marketing kita. Karena marketing itu adalah cara untuk memperkenalkan produk kita
kepada konsumen yang tadinya cuma kepo-kepo doang, kalau bisa tuh kita giring tuh sebagai pelanggan kita. Nah, 50% tuh waktunya customer experience. Nah, di tahap 50% ini, produk kita udah kejual nih. Mungkin 20%, 30%, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting udah kejual dulu, dan orang udah cobain kita punya jualan gitu kan. Mungkin kalau makanan itu enak, baju mungkin oke, harganya 200.000 tapi kayak berasa gopec 500.000 gitu kan. Ya itu orang udah customer experience. Nah, di sini kita harus bikin cara lagi nih buat ningkatin penjualan kita yang 30% tadi menjadi 80%. Caranya gimana? Dengan cara menambah variasi metode pembayaran misalkan. Terus menambah juga misalkan kita buka toko tuh melayani tanya jawab. Kak, ini berapa harganya? Biasanya kita mulai dari jam 10 sampai jam 9 malam. Itu kita longgarin lagi waktunya. Misalkan dari jam 7 pagi hingga jam 12 malam. Karena biasanya yang suka nanya-nanya ke admin-admin penjual tuh biasanya kalau malam. Karena orang lagi kayak nggak ada kerjaan kan, kayak gabut, mager tuh, online nih belanja. Nah, itu emang harus memperpanjang waktu live chat. Nah, ketika udah 50% dijalanin tadi, nah kita balik nih ke 60%. Di 60% ini kita harus meningkatkan penjualan kita kan. Nah, saatnya itu kita meluncurin produk baru. Misalkan kita udah jual makanan yang A, terus ada produk yang baru lagi. Misalnya ada jual baju yang atasan ini, kita buat yang bawahannya. Nah, itu dengan cara paketnya bundling atau dengan promo buy one get one yang tadi harganya 50.000 cuma dapat satu makanan, 50.000 jadi dapat dua makanan. Jadi orang jadi ngerasain juga. Memang sih mungkin keuntungan kita jadi sedikit awalnya jadi margin atau keuntungan kita jadi sedikit, tapi nggak apa-apa. Jadi orang yang tadinya belum nyobain jadi udah tahu. Nah, itu ditingkatkan penjualan di 60% untuk meningkatkan penjualan. Nah, next-nya itu adalah 70%, itu kita harus tancapin brand awareness kita kehadap pelanggan. Jadi pelanggan kita yang udah rajin beli di kita itu harus kita maintain banget, jangan kita biarin aja udah gitu, jangan. Kita kan mau customer kita tuh repeat order. Nah, caranya supaya repeat order adalah dengan cara ketika mereka beli barang ke kita kasih voucher diskon gitu. Jadi ntar next pembelian dapat diskon misalkan 15% atau 20% atau enggak buat giveaway. Nah, biasanya yang aku lakuin nih ketika di sini untuk nancapin brand awareness, biasanya aku setiap pelanggan aku yang udah rajin beli di aku minta tanggal mereka ulang tahun. Aku save di database Excel aku, nanti once mereka ulang tahun aku kirimin. Entah itu cake atau enggak barang yang aku jual juga. Di situ mereka jadi senang. Nah, itu jadi engage kita sama antara penjual sama pembeli itu jadi enak banget. Yang tadinya biasa aja jadi semakin dekat dan mereka mereferensiin jualan kita ke teman-teman yang lain gitu. Nah, yang 80% itu kita harus tahu nih manfaatin setiap momen. Namanya bisnis itu kan pasti ada redup, ada juga boomingnya ya. Makanya kita harus bisa lihat momen, misalkan kayak Harbolnas, Hari Belanja Nasional, atau Hari Payday, atau Black Friday. Nah, itu harus juga tuh kita nggak boleh ketinggalan. Atau misalkan ada event atau bazar, kita juga harus ikut di situ. Nah, 90%-nya tahapnya adalah kita harus ekspansi nih. Jadi kalau kamu konsisten nih ngikutin dari yang fase dari 0% tadi hingga ke 80%, pasti bisnis kamu pasti bakal meningkat. Nggak mungkin enggak. Aku karena udah jalanin itu, gitu. Nah, untuk saat ekspansi itu gimana? Kita harus buka reseller. Kalau orang mau beli dari lagi, jadi gue enak, dia juga enak ya kan? Atau sistem dropship gitu, dia nggak mau pusing punya. Kak, ada mu nih yang mau beli, tapi ntar pengirimnya namanya dari online aku, tapi kakak yang kirimin. Nah, itu sistemnya dropship. Nah, itu nggak apa-apa. Itu sama aja kita ekspansi bisnis kita. Nah, yang terakhir adalah kita harus ekspansi toko offline kita dan terus evaluasi gitu. Jadi supaya walaupun kita udah punya toko offline, kita harus ngelakuin ini itu secara terus menerus gitu. Ada yang kurang dari 0% hingga 90% ini udah kita jalanin, berarti kita harus siap nih bisnis kamu tuh untuk naik next level. Menurut aku gitu, karena aku udah ngejalanin sih gitu. Hopefully semoga kalian bisa ngikut. Internet itu per Januari 2020 menurut hasil risetnya si Databox mencapai 175,4 juta orang nih. Nah, berarti pengguna internet tuh di Indonesia makin hari makin bertambah dan harusnya di sini bisa kita manfaatin nih sebagai kita penjual gitu. Kita bisa pakai data ini sebagai target pasar kita.
Nah, terus kalian juga, teman-teman juga harus tahu, aku juga dapat info ini dari sumber Databooks. Mereka infoin bahwa rata-rata kunjungan web e-commerce kuartal 2 di 2020, hasil analisanya itu adalah bahwa rata-rata kunjungan orang ke e-commerce itu semakin banyak. Di Shopee aja 93,4 juta, Tokopedia segini, Bukalapak 35,3 juta. Berarti di sini ada peluang dong, ada kesempatan dong buat kita ya kan. Banyak banget nih orang yang masih sering belanja. Nah ini bisa kita manfaatin banget nih buat kita sebagai yang mau mulai bisnis untuk berjualan. Ini bisa banget. Nah langkah-langkahnya itu harus gimana sih gitu. Kalau untuk online ya kita harus ngeliat riset dulu peluangnya ada apa nih gitu. Orang lagi sukanya apa. Kalau misalkan makanan itu pasti lifetime sih. Karena semua orang pasti butuh makan kan. Nah, tinggal pintar-pintar kita aja bikin makanan yang enak, murah, sehat. Karena kayaknya aku lihat sekarang trendingnya orang udah mulai suka cari makanan yang lebih mahal dikit, tapi sehat gitu. Udah mulai kelihatan tuh awareness-nya. Terus yang kedua juga, misal kita harus nyusun konsep bisnis yang tadi aku terangin di awal. Kita harus tahu visi misi dulu bisnis kita apa. Kita ada siapin uangnya, kita juga harus tahu omsetnya berapa, dan kita harus juga tahu nanti mau gimana penjualannya. Setelah itu kita cari modal untuk kita berjualan, terus kita gunakan medsos secara optimal. Medsos yang di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman, kita harus kayak kerucutin lebih kecil lagi. E-commerce kan banyak, medsos juga banyak. Kita harus pilih paling nggak tuh 2, atau Facebook sama si Instagram, atau Instagram sama Shopee, kayak harus which one, pokoknya harus 2 aja. Karena kenapa 2? Biar kita fokus. Kalau kita jual di semua platform, nanti tuh kita nggak fokus ke bagi-bagi gitu. Menurut aku 2 dulu. Nanti ketika udah mulai banyak, ya kita bisa memperbanyak lah. Mungkin ke Tokopedia ketiga, jadi keempat, jadi Anda di Bukalapak gitu sih. Menurut aku. Terus yang kelima, strategi menghemat uang, waktu, dan tenaga di sini. Karena namanya online kan kita pasti udah dibantu nih sama software-nya dia punya kan. Jadi kita nggak begitu ribet lah gitu. Nah, teman-teman harus tahu juga nih alur bisnis online itu kayak gimana. Nah, alur bisnisnya itu satu, kita harus tadi yang kayak aku tahu juga harus temuin dulu nih apa yang dibutuhin orang, yang dibutuhin dan disukain orang saat ini. Kita tuh harus jadi kepo sih sebenarnya kalau untuk hal-hal kayak gini. Jadi biar kita tahu market yang lagi dipengenin tuh apa sekarang gitu. Terus yang kedua kita harus buat copywriting yang menjual, yang kayak tadi aku bilang kita harus buat kata-kata yang seunik mungkin biar orang juga tahu gitu bedanya kita sama penjual yang lain tuh apa gitu kan. Terus yang ketiga kita buat account di e-commerce atau buat website atau blog. Terus kita harus bangun reputasi kita juga yang tadi aku bilang, kita punya misalkan udah buat logo, nama, kita juga harus buat copywriting yang lucu, terus barang-barangnya lucu juga, makanan yang enak, jadi biar orang tuh lihat, oh makanan yang ini ya, oh ini kan yang kayak gini gitu. Jadi ada brand image-nya gitu. Terus yang kelima kita harus ubah nih pengunjung menjadi pembeli, yang tadi orang cuma lihat IG kita doang atau lihat Shopee kita, nih bikin kita buat promo buy one get one, buat orang cobain produk kita yang jual. Terus yang terakhir harus kita jaga loyalitas pelanggan yang tadi juga aku jelasin, bahwa kita harus maintain nih, kita punya pelanggan, jangan yang udah sering beli kita ya udah gitu, jangan. Kita harus iniin mereka juga supaya mereka tetap sama kita. Nah, di online sendiri itu punya kelebihan dan kekurangan ya, teman-teman harus tahu. Kelebihannya memang sih kalau di online tuh tersedia banyak pilihan. Misalnya kita jual makanan tuh nggak cuma satu, banyak, baju juga banyak, kayak handphone juga banyak gitu. Dan enaknya di online sendiri nggak butuh banyak karyawan. Kita punya satu admin juga udah bisa jalan gitu kan. Nah terus ibaratnya kalau kita punya toko, kita harus nungguin nih, iya Bu mau apa, butuh apa, gitu kan paling nggak harus ada orang yang stay di tempat. Nah kalau di online kan enggak, kita dibantuin software ya kan, orang bisa pesen kita punya barang tuh kapan aja gitu. Nah kalau yang di online lagi kita modal juga nggak begitu banyak, karena kita nggak butuh sewa tempat gitu loh. Kalau di online kan udah tinggal kita buat account aja udah cukup gitu. Nah kelebihannya lagi ya, mau di mana aja tetap bisa jualan, yang penting ada internet. Nah ujung-ujungnya lagi internet dan online, itu kekurangannya ada. Kalau pas kita nggak punya sinyal yang jelek, pasti koneksi internetnya jadi tidak stabil dan penjualan kita pun bisa jadi turun. Nah, tapi namanya, maksudnya hari gini ya, internet kayaknya nggak mungkin yang nggak stabil banget sih. Pasti kita udah punya provider yang bagus-bagus dan smartphone juga jangan lupa itu juga koneksinya juga bagus. Jadi teman-teman kalau misalnya punya bisnis online bisa beli kartu kita khusus yang satu buat berjualan, jadi nggak ganggu nomor yang lain
Terus kita juga kalau kekurangannya terlalu banyak pilihan jadi bingung nggak sih? Aduh makan ini enak, ini juga enak, lucu nih, sama-sama promo, tapi kayaknya ini lebih oke. Nah jadi kayak banyak lah gitu. Terus kalau untuk online kita emang harus up to date, kita harus sering kepo, kita nggak boleh kuper, kita nggak boleh kita nggak boleh mager-mager, itu nggak boleh, ntar kita ketinggalan zaman. Nah terus kalau online tuh kita harus menyisihkan waktu kita di awal tahun itu lebih banyak, karena kalau awal atau akhir tahun kayak seperti Natal, New Year, orang pasti banyak dapat uang kan, dapat THR, pengen itu belanja aja mulu. Nah kita yang online tuh ya harus menyediakan waktu kita itu gitu, karena yang harusnya kita sebenarnya libur, leha-leha, tapi karena akhir tahun dan awal tahun tuh banyak pembelinya, ya kita harus standby mau nggak mau. Dan terakhir di sini sulit kebangun kepercayaan kepada customer. Menurut aku nih nggak sulit amat sih, tergantung kita yang tadi aku bilang, kalau customer kita bahkan kita jadi dekat gitu. Kayak contohnya bisnis aku yang tanaman online, itu aku nggak kenal orangnya siapa, tapi karena dia sering belanja dan aku juga maintain dia dengan baik, akhirnya si ibu-ibu ini mau beli usaha bisnis aku gitu. Itu karena ya kita harus pintar-pintar maintain sih gitu. Jadi jangan jadiin kekurangan ini jadi kayak susah lah, malas lah, enggak, itu nggak bisa, pasti bisa gitu. Nah di sini aku mau tahu teman-teman jenis-jenis bisnis offline dan online yang buat tambah cuan di 2021. Salah satunya ya ada bisnis responsible bisnis. Kalian nggak punya modal tuh nggak apa-apa, jangan jadiin yang kayak kan nggak punya modal nih. Buktinya kalau dropship bisa kok, kalian cuma butuh minta fotonya dari online shop tersebut buat kamu posting di toko kamu, udah cuma modal gitu aja kamu dapat dulu. Terus bisa kayak online course juga, kayak les cooking online, les English atau Spanish atau Jepang, terus toko online, content writer juga menurut kalian itu gampang, menurut aku susah sih, karena buat konten itu harus bikin kata-katanya lucu banget gitu. Nah mereka, dan kalau kamu punya kelebihan buat kata-kata yang lucu, yang bisa narik orang buat, nah itu kenapa enggak, buat aja jasanya. Terus travel consultant juga kayak sekarang banyak banget selebgram yang dia bayar hotel A, yang jalan-jalan ke Bali, review, nah itu bisa jadi travel consultant gitu loh. Lumayan kan. Nah, makeup artist juga itu oke banget. Sama yang terakhir yaitu investasi online. Kalian kalau untuk investasi online, saran aku kalian harus banyak belajar juga buku, jangan kayak FOMO, kayak semua orang pada investasi terus masa gue enggak, yang nggak apa-apa sih ikutan, tapi lo harus tahu ilmunya juga gitu. Jangan yang karena ikut-ikutan aja, jangan gitu. Ya, last but not least, aku mau kasih tahu kan teman-teman, kita nggak boleh compare hidup kita sama orang lain. Mungkin bisnis aku sekarang bisa jalan, terus kalian di umur aku juga nggak jalan, kita nggak pernah tahu sukses kita tuh di umur berapa aja. Yang penting kita harus fokus sama belief. Dan aku mau kasih tahu juga ke teman-teman, nanti ketika kalian berusaha atau mempunyai bisnis, akan banget banyak ketemu orang yang nggak suka sama kalian, yang jelek-jelekin nama kalian, ngapain bisnisnya murahan, cuma gini doang, itu akan ada banyak. Atau bahkan bisnis kamu dibilang kayak, bisnis musiman. Jangan berkecil hati teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita nggak bisa kontrol orang buat ngomongin kita. Biarin aja dengan dia pikiran seperti itu, jelek-jelekin kita, tugas kita hanya tutup mata, dengerin aja, gak usah pembelaan yang, gini gak usah. Yang penting kalian harus fokus sama belief and your purpose. Kalian pasti sukses, aku yakin. Udah, dari aku gitu aja. Semoga materi ini ke-delivery dengan baik, teman-teman. Terus after ini, kalau mau tanya-tanya, it's okay, aku senang banget. Sekian dari aku. Thank you teman-teman. Oke, thank you Mbak Zita. Materinya menarik banget ya teman-teman. Bagaimana kita memulai bisnis gitu ya. Nah, kalau yang yang aku rangkum nih dari obrolan kita dengan Mbak Zita siang hari ini, marketing ya, pemasaran ya teman-teman. Jadi memang ujung tombak dari sebuah bisnis itu adalah pemasaran. Kalau kita ada di bisnis tuh nggak melulu jualan A, B, C gitu ya. Kita bisa bisnis jasa atau pelayanan, kita bisa bisnis jual barang gitu ya. Banyak. Jadi kalau kalian sudah punya pilihan atau mungkin saat ini sudah mempunyai bisnis gitu ya, saran aku ditekuni aja. Oke, teman-teman kita buka kolom chat kita, silahkan bagi yang teman-teman mau ada yang mau ditanyakan ke Kak Sita,
taruna-taruni Bali ya, silahkan bisa ditanyakan, nanti akan kita jawab dan kita akan sediakan merchandise bagi teman-teman yang pertanyaannya nanti berhasil dijawab atau mungkin pertanyaannya udah selesai dijawab gitu ya. Kita punya 5 merchandise. Oke, Kak Sita masih stay ya. Aku mau ada beberapa pertanyaan ini tadi yang sempat aku rangkum. Oke, Kak. Ngomong-ngomong di pemasaran nih Kak, di ini ya, di dunia marketing ya, ada tips nggak gimana caranya bagi kita yang masih kudet menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk berjualan atau meng-up dagangan kita ke medsos gitu. Kasih tips dan sarannya dong Kak. Iya. Kalau menurut aku ya, sekarang kan zamannya semua serba digital. Lebih banyak orang melihat ketimbang kita pegang barang ya kan. Jadi kita harus buat itu yang eye catching. Kalau misalkan kalian bagus, menurut aku tuh hanya alasan aja sih. Di YouTube, di Google tuh banyak banget cara bikin ada. Intinya jangan jadi alasan buat nggak bisa gitu. Kalau toh emang kita nggak bisa dan nggak punya waktu buat cari gitu research gimana cara buat marketing branding yang baik, ya kita bisa minta tolong teman kita gitu loh. Menurut aku nggak ada sih, pasti bisa sih Mbak, karena semua tuh di Google dan YouTube itu semua lengkap. Sebenarnya gitu. Nah pakai PowerPoint juga bisa tuh kata Mas Purwanto, Mas Harlan. Iya. Jadi buat kayak misalkan buat flyer gitu Mbak, buat yang lucu gitu, buat di PowerPoint bisa. Atau kayak sekarang kan ada Canva, ada Studio Flyer, itu semua juga bantu sih gitu. Oke. Jadi kalau nggak bisa itu bukan berarti nggak bisa ya, tapi dia nggak mau berusaha ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Kak Sita, Kak kalau misalnya yang masih di dunia kuliah tapi pengen nyambi sambil berbisnis, kira-kira bisa nggak Kak? Terus kasih tips bagaimana bagi waktunya? Oh iya. Menurut aku bisa sambil kuliah. Kenapa bisa? Karena aku juga ngelakuin itu dulu waktu kuliah. Jadi kayak dulu misalkan modalnya baru 1 juta, nggak apa-apa gitu, jangan malu sama orang. Bisnis yang menurut aku gampang saat ini ya, aku kasih clue ya. Kayaknya anak zaman sekarang tuh lagi hobinya namanya thrifting. Jadi barang-barang yang kayak udah pernah dipakai, yang kayak sisa ekspor itu dijual, dicuci yang bersih, difoto, dan dapat cuannya banyak, itu bisa gitu. Kalian tinggal thrifting ya namanya. Thrifting bisa lagi ada tentang kaos, ada tentang crew neck, ada sweater, ada celana, ada sepatu. Nah itu bisa sih, modalnya nggak terlalu banyak, kalian juga bisa jual lagi gitu. Dan misalkan kalau bagi waktunya gimana? Misalkan kalian kuliah dari Senin sampai Jumat, ya kalian pulang dari kuliah setelah selesai mengerjakan tugas sekolah, bisa kok disempet-sempetin, pasti bisa. Memang sih awalnya bakal ribet karena ketika dapat ada yang beli, kita yang jadi adminnya juga, kita yang juga nanti packingin, kirimin, apalagi ya bagi waktunya lagi mungkin di weekend kali. Bisa jadi gini, misalkan ya open terima pembelian order dari Senin sampai Jumat, tapi pengiriman Sabtu dan Minggu kan bisa. Jadi nggak ngeganggu waktu kamu. Nggak ganggu waktu kuliah ya. Terus kalau bisnis nggak ada modal juga menurut aku dropship tadi loh Mbak Kristi gitu. Jadi kayak online shop yang mana, kalian chat aja, Kak aku mau jadi reseller dan dropship, tapi aku pinjam fotonya boleh nggak buat aku posting di toko online aku. Pasti bisa sih menurut aku. Iya, jadi misal pun teman-teman mau di dropship ya, maksudnya bisnis yang ala-ala dropship itu, menurut aku secara pribadi nih ya, nambahin ya Kak ya, kita harus tetap minta izin ya Kak, minta izin dulu. Iya. Kalau misalnya kita mengambil tanpa minta izin tuh maksudnya juga mencuri dan itu nggak bagus. Paling nggak izin sih, pasti semua online shop pasti bakal seneng sih kalau ibaratnya orang gue jualan dibantuin, masa nggak seneng, ya kan? Iya benar-benar. Nah teman-teman semuanya ini aku mau kasih satu pertanyaan, silakan dijawab nih untuk ngecek juga supaya teman-teman semua di sini teruna-teruninya juga kita sharing ya. Teman-teman nih ya atau menurut teman-teman, pertanyaannya aku ganti deh. Kira-kira kalau teman-teman mau bisnis setelah tadi dapat gambaran dari Kak Sita nih ya, kalian ada
rencana atau ada gambaran mau bisnis apa? Ya, gitu. Tadi kan udah ada obrolan-obrolan dari Kak Sita tuh, informasi-informasi gimana caranya memulai, gimana caranya pemasaran. Nah, teman-teman di webinar ini silahkan gantian sharing mungkin, atau punya rencana apa, punya impian apa, punya cita-cita apa untuk memulai bisnisnya ini. Bisnis apa sih yang pengen dijalanin gitu. Nanti siapa tahu bisa kita tanggepin ya Kak Sita ya. Ini ada Kak Agung Sofia, nah usaha di bidang jasa, udah usaha di bidang jasa kayaknya menarik. Boleh tuh sharing. Oke, ada. Iya, betul. Oke, yang lain mungkin ini ada banyak banget ya, ada 62 partisipan. Silahkan teman-teman mungkin bisa ngetik di kolom chat ya. Kalian pengen bisnis apa sih ke depannya nanti gitu ya. Ya, kita ini aja sekalian kalau kita dibaca banyak orang gitu ya. Itu kan kita sambil doain juga kan Kak ya, siapa tahu nanti bisa terlaksana, bisa sukses gitu kan. Iya, oke, aku bacain dari Kak Agung Sofia tadi, bisnis jasa. Terus ada Niputu Ageng, ingin kuliner aja kali ya, dessert, cake. Aku setuju banget nih karena aku hobi makan. Terus ada Sasa Geo juga pengen di bidang kuliner ya, soalnya saya suka makan tos. Oke, ada Nimade Dwi Rawati pengen bisnis di bidang kosmetik. Iya, ini cocok banget karena semua cewek sekarang pengen cantik ya Mbak Sita ya. Betul. Ya, terus ada di bidang retail, ini keren nih bidang retail ya. Terus ada usaha di bidang asuransi Kak, bidang asuransi. Bidang asuransi ini berarti kita jadi followernya satu asuransi ya Kak ya, Kak Sita ya. Karena untuk bisa sih mendirikan boleh bisa mendirikan asuransi sendiri gitu, tapi memang harus benar-benar mendalam lebih gitu ya. Oke, gitu ya Yosua ya. Oke, selanjutnya ada yang pengen bisnis buket bunga, buket uang. Ini teman aku, iya ini menarik ini lagi ngehit-hitnya. Apalagi kan bentar lagi Lebaran ya, kalau yang di agama Islam gitu. Itu itu laris ya Kak ya biasanya buket bunga ya. Bisa sih, tapi kayaknya zaman sekarang tuh kalau aku lihat juga bucket flower kan harganya lumayan mahal kan Mbak, ada dari 200.000 sampai 1 juta. Dan kayaknya kalau bucket bunga itu aku sempat juga sih research juga, bucket bunga tuh bisa dijual harga 70.000 loh. Karena kayak uang palsu dilipet-lipet ya kan, terus ditambahin kayak ciki-citos, coklat atau apa, dan itu kayak modalnya lebih murah gitu, dijual 50.000, kalian modal 50.000 kan jual 80.000 juga udah cuan ya kan. Kasian banget sih uang palsu kan. Ya, kalau di tempatku kebetulan aku membina juga nih, ada yang bisnis buket bunga itu dia jual dari harga 25.000 loh teman-teman. Dari 25.000, bayangin. Itu bisa. Jadi permen gitu doang Kak Sita, sama modal kertasnya kan cuma 3.000 4.000, terus permen dan lain sebagainya itu sekitar, untungnya kita nggak usah ngambil banyak-banyak dulu lah ya. Kita dari segala macam ini ya teman-teman, apa yang kita inginkan untuk berbisnis, itu syarat utamanya kita berbisnis adalah kita berani untuk memulai ya. Jadi nonsen banget kita bicara soal A, B, C, D, E, F, G, H, I, J kalau kita nggak berani memulai itu gitu. Iya. Oh iya Mbak Kristi, aku mau baca ini dari Mbak Bantu nih, nggak apa-apa, biar seru biar kayak ngobrol. Ini 9 bilang katanya usaha di bidang fashion sih Kak. Kayaknya sekarang lagi tren-trennya outfit of the day, banyak yang udah lagi mikir outfit. Nah, itu aku mau kasih insight ke Melan. Kamu bisa tuh nanti ke Jakarta, ke Tanah Abang, namanya Pasar Grosir Metro Tanah Abang. Ya, itu. Di situ ada banyak barang dari Thailand juga datang, dan dari orang-orang konveksi di Jakarta atau Bandung. Dan kalian jangan underestimate ya, barang Tanah Abang itu barang murah, enggak. Banyak banget online shop yang di IG yang sukses banget, namanya gede. Aku tahu itu mereka beli Tanah Abang, tapi kayak mereknya dicopot, diganti branding mereka, dan pakai foto aja, dan cara fotonya yang oke aja gitu. Jadi harganya jadi mahal. Jadi jangan berkecil hati. Iya, benar. Ini tips dari Kak Sita ya. Jadi yang usaha di bidang fashion bisa kayak gitu, atau mungkin
ini Kak, dia mau gambar desainnya sendiri, dijahitin ke Bisa, tapi konveksi, gitu juga bisa ya teman-teman. Nanti itu lumayan mahal sih, Mbak secara pribadi aku nggak bisa jahit ya, aku nggak bisa jahit, tapi aku suka desain gitu kan. Nah teman-teman beli aja ini kayak klip itunya loh Kak, apa namanya, merek ya kan, ada kan sekarang yang pembuat merek. Nanti yang jahitin bisa diorderkan ke tetangga kalian atau kemana, tapi desain dari kalian, kain dari kalian, terus kalian tempelin brand kalian. Udah deh, kalian udah punya brand itu bisa sendiri. juga tuh. Ya gitu. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya mau mulai bisnis gitu, itu jangan gini deh, jangan alasan dulu, aduh Kak, aku nggak punya kuota nih Kak, kan ada Smart Friend yang murah meriah, ya nggak sih Ta ya? Betul dong, Mbak Jadi Desti. kita bisa googling lewat situ. Terus ada alasan lagi, aku nggak punya modal, alah kan bisa Dropship. dropship, bisa bisnis nanti pinjem punya temen atau apa gitu ya. Alasan lagi Kak, aku nggak punya kemampuan berjualan, aku nggak punya kemampuan di bidang ini, nggak bidang kemampuan itu kan kita bisa googling cara-caranya, kita bisa ikut webinar kayak ikut acaranya Kak Sita pada siang hari ini. Jadi teman-teman, salah satu kunci kegagalan adalah banyak alasan ya Kak Sita ya. Setuju. Mbak ada pertanyaan lagi tuh, boleh Oke. Boleh ya. Ini dari Kak Siska. Kak Sita, gimana sih caranya produk kita bisa bersaing di e-commerce ya, supaya ada selalu di atas? Tipsnya kalau buat supaya produk kita naik ke atas itu dengan penjualan, Mbak Siska. Jadi kalau traffic kita banyak, kayak kaos kaki lucu atau apa gitu, dia trendingnya naik ke atas gitu. Dan misalkan kayak contohnya aku sebut merek apa ya, Shopee sama Tokped itu ngasih guideline ke penjual buat supaya kita produknya tetap naik ke atas. Itu ada step-stepnya. Kalau Shopee itu misalkan satu, lo harus ningkatin penjualan lo dulu biar lo bisa trending naik ke atas gitu. Atau enggak kalau selain itu juga kalau di Tokped itu dia bisa caranya kita ngubungin sama staffnya di Tokopedia via email, kita bisa bayar sih gitu. Jadi produk kita bisa trending ya Kak ya. Ya. Itu bisa juga dilakuin teman-teman ya. Kalau misalnya aku lebih setuju yang tadi ke Tokped ya Kak, itu praktis banget, kita tinggal bayar, nanti trending kita akan naik gitu. Tapi kalau melakukan penjualan kayak di Shopee misalnya, kita penjualannya harus meningkat dulu. Ini teman-teman cukup lumayan susah, kita harus punya jam terbang yang tinggi ya nggak Kak Sita ya? Oh iya, sama maaf nih Mbak Siska nanya gimana caranya produk kita bisa bersaingnya, itu dengan cara harga kita kalau bisa di bawah dikit sih Mbak Siska gitu. Misalkan contohnya jual kaos kaki ya, pasarannya yang biasanya itu 25-30-an kan, kita jual aja diturunin dikit deh 2.000 atau 3.000, itu lumayan sih. Kita naikin, yang penting kita naikin traffic penjualan kita dulu, ntar udah banyak kita naikin dikit-dikit. Ya, jadi by diskon mungkin ya Kak ya. Ya gitu. Oke, dari Kak Siska sudah kita jawab. Dari Sasa Geo, Kak saya mau tanya, kalau kita buka usaha di bidang kuliner, gimana cara kita menghitung harga jualnya Kak? Ya. Oh gitu. Kak Sita, silakan jawab. Sasa Geo, thank you pertanyaannya. Oke banget, nice. Kalau menurut aku margin itu tergantung dari kita sendiri sih. Kita mau untungnya berapa persen? Mau 100% juga nggak apa-apa, 200% juga nggak apa-apa. Itu tergantung kita comfortnya di angka berapa. Tapi kalau menurut aku, kalau untuk makanan nih, misalkan contohnya kamu jual apa ya yang lagi enak sekarang, cinnamon kue gitu kan. Atau itu kan biasanya harganya di sini jual 28.000 gitu kan. Itu pasti modalnya juga nggak atau 20.000 juga oke gitu. Sebenarnya kalau untuk cara menghitung jualnya itu kamu runutin dulu. Misalkan jualan buat cinnamon, telurnya 1 kilo berapa, gulanya berapa, terus pakai baking powdernya, terus pakai apanya gitu. Nah itu harus kamu hitung dulu. In total misalkan harganya 100.000 ya kan. 100.000 itu ketika kalian dapatnya berapa piece? Misalkan dapat 6 piece ya kan. Ya, di situ kalian bisa terserah mau untungnya berapa, yang tadi aku bilang, comfortnya berapa gitu. Mau cuma untung 5.000 pun
comfortnya di mana gitu. Kalau menurut aku sih, kalau untuk makanan 100% juga oke kok. Kalau modalnya 25.000 per satu piece, kalian jual misalkan 50.000 juga nggak apa-apa, asalkan memang enak banget gitu. Cuma kalau kalian nggak pede, ya untung 10.000 juga nggak apa-apa. Berarti kalian jual 35 gitu kan, misalkan nanti nggak begitu habis di hari itu, biar tetap harganya fresh, kalian bisa turunin 2.000 dikit. Misalkan gitu kan, karena aku lihat kayak beberapa makanan kayak di Bali, contohnya kayak cinnamon Bali, itu punya teman aku juga, namanya Resti, dia jual cinnamon Bali itu kalau nggak salah satunya harganya 28.000 gitu ya. Tapi dia pintar, di atas jam 7 ketika pembelian, harganya jadi 25.000. Nah itu bisa juga. Itu sih menurut aku. Strategi dia juga sih kalau menurut aku. Ya, itu kelebihannya di bidang marketing ya Kak. Jadi pakai trik jam berapa harganya berapa, jam berapa harganya berapa gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi Kak Sita. Menurut Kakak bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dalam bisnis baru di masa pandemi seperti ini? Dimana kita tahu daya beli masyarakat turun. Yakin daya beli masyarakat turun? Kayaknya enggak ya Mbak. Enggak sih, orang tuh mager di rumah pasti tangannya gatal tuh buka Shopee, Tokped, IG ya kan. Tapi kalau habis itu apa? Wah, bisnis kamu baju gitu ya kan. Ya kamu harus buat di IG tuh, satu post itu di IG kalau nggak salah 12.000 ya per sehari ya. Misalkan kamu mau advertising jualan kamu itu seminggu, ya kamu buat jadi ya itu kali 7 hari gitu. Terus selain itu juga kamu harus rajin update IG story, itu penting loh, karena kalau kamu punya jualan di IG tapi kamu jarang update di story, lama-lama akan story kamu tenggelam, nggak kelihatan sama followers kamu. Itu kuncinya ya gitu. Terus harus sering, yang tadi buat advertise di IG misalkan. Terus yang ketiga buat diskon gitu loh, tiap hari Jumat misalkan, jadi kayak Black Friday gitu. Nah, orang jadi pengen gue tetap Jumat lah gue mau beli lah gitu, sengaja ya kan, tapi harga udah naikin dikit gitu. Lumayan kan, menurut aku sih ada-ada aja sih gitu. Oke. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan dalam bisnis baru di masa pandemi seperti ini, teman-teman yang perlu tahu, kalian harus tahu bahwa daya beli masyarakat tuh nggak seturun itu gitu loh ya. Jadi tetap ada. Kalau dulu cuman beralih aja dari dulu ketika mereka banyak beli di pasar, ke toko secara langsung, sekarang banyak langsung via online teman-teman, dan itu kesempatan kita nggak usah buka toko, kita nggak usah buka ruko, tapi cukup dengan online aja kita bisa gitu ya. Oke Kak Sita, satu pertanyaan lagi sebelum nanti kita tutup ya. Saat kita menjalankan bisnis dan bisnis tersebut sudah berjalan, namun di tengah jalan kita merasa jenuh dalam menjalankan bisnis tersebut, gimana nih Kak cara spesifik untuk mengatasi masalah Thank you ya nih Mada, pertanyaannya bagus banget juga. Biasanya memang gitu sih, udah jalan 6 bulan, udah banyak yang beli, terus jadi boring, jenuh, sering banyak yang beli nih. Kadang kita manusia suka nggak bersyukur ya. Menurut aku balik lagi, kalau aku pribadi aku punya catatan, kalau karena aku suka nulis, ya aku nggak tahu ya, suka nulis gitu, aku punya diary, setiap hari apa yang aku lakukan lagi itu kita harus lihat. Jenuh ya, balik lagi motivasi lo ngebangun bisnis lo tuh apa gitu. Kalau cuma cari uang sampingan lali, sayang banget, kenapa nggak lo seriusin gitu loh. Harus balik lagi ke diri kita gitu. Banyak orang di luar yang susah dapet, dan balik lagi harus bersyukur gitu. Jadi menurut aku itu juga bisa reflect ke kita sih, tujuan kita tuh apa. Terus kedua ya, kalau memang jenuh ya kalian bisa jalan-jalan dulu, mungkin escape, ketemu temen, jadi ntar semangat lagi gitu. Menurut aku kalau jenuh sayang banget, pasti nanti suatu saat kalian bakal nyesel sih, kayak ya ini udah setahun nih dia, karena gue 3 bulan gue tinggalin, ternyata lo lihat temen lo udah ada yang buat kayak lo juga. Ke belakang dulu, lihat tujuan kalian apa, terus harus semangatin ke diri kalian sendiri, nggak boleh males dan harus bersyukur. Oke Kak Sita, itu tadi ya jawaban dari Kak Sita. Untuk conclusionnya,
Konklusinya dari Kak Sita Ya. atau penutup untuk teman-teman semuanya ya. Oke, setelah ini teman-teman aku minta open cam, kita foto bersama ya. Ya, aku paling last but not least, aku cuma mau bilang yang nggak suka sama yang kita lakuin, forget it, lupain, biarin aja orang nggak suka sama kita, ini kita tetap baik sama orang tersebut dan lakuin apa yang kalian lakuin. Thank you Mbak Kristi, Oke, thank you teman-teman. oke Kak. Oke deh, sebelum ini ya, sebelum kita tutup, aku mau ngasih info buat yang menangin merchandise dari selamat untuk Niputu Ageng, lalu Sasageo, Meilan dan juga Nimade Dwirawati ya. Ada 4 pemenang. Nanti ditunggu aja merchandise-nya. akan kita kirim ke Bali ya. Aku beribet banget sih ngomongnya. Oke deh, itu tadi yang dapat disampaikan oleh Kak Sita dan Kristi mau nambahin nih buat teman-teman yang niat untuk berbisnis. Yang pertama adalah jangan ragu-ragu untuk memulai karena kesempatan ketika kita sudah niat, ketika kita sudah ada modal, ketika kita sudah punya keberanian gitu ya. Kalau nggak segera kita mulai, kita kehilangan masa-masa kesempatan kita itu teman-teman. Belum tentu kita punya kesempatan itu lagi gitu. Jadi berani dulu untuk memulai bisnis itu. Dan yang kedua, jangan banyak alasan karena alasan adalah kunci dari kegagalan. Gitu ya teman-teman ya. Dan seperti yang Kak Sita tadi bilang, lakukan apa yang benar-benar lo suka. Gitu ya, jangan melakukan suatu hal tuh hanya untuk pembuktian, balas dendam dan lainnya, jangan ya. Cari reason, cari alasan yang benar-benar nanti ketika lo dapet, lo bakal bahagia ketika dapetin itu, gitu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah bergabung pada siang hari ini. Kita foto dulu, open cam dulu. Udah ada Pak Carlos, ada Kak Siska, ada Kak Bung Sofia. Ini Michael Savio, ayo yuk open yuk. Lalu Ada Pak Heru, Pak Agus, Chandre. Silakan adik-adik dari Bali. Nih Putu Ageng, Nimade Dwirawati yang tadi udah dapat door prize, silahkan di open cam-nya. Oke ya. Baik, ini banyak banget loh yang belum open cam. Ada Gracia Rosa Setia, ada Ajeng Ardianta, ada Kak Heru Kurniawan dan lain sebagainya. Silakan open cam. Oke, kita Kak Siska minta tolong ya Kak Siska ya. Kita hitung 1, 2, 3 ya. Oke ya teman-teman, semuanya kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Berikutnya slide 2, 1, 2, 3. Berikutnya lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you. Sukses semuanya. Oke, nanti Pak Carlos kita kirim nama-nama pemenangnya ya. Aku kirim di grup ya. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang udah gabung pada kesempatan siang hari ini. Ada saya Kristi Yuwana yang bertugas dari ruang dengar Anda. Mohon pamit undur diri ya. Akhir kata selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye. Hai Kak Bung Sofia. Hai Mbak Rosa.